akan melanjutkan materi kita, yaitu pada bab 4 tentang integral, masih mengenai tentang integral, yaitu 4.3 dan 4.4 mengenai teorema dasar kalkulus, ya, teorema dasar kalkulus yang pertama. Nah, kalau misalnya dikatakan f yang kontinu, ya, f yang kontinu, apa artinya f kontinu? Maka kemarin kalau kamu ingat, f tersebut punya limit, ya, punya limit di kiri dan di kanan, kemudian fx-nya, limit fx-nya sama dengan fc-nya, kemudian juga fc-nya ada, ya. Nah, ketika dia punya limit, maka fungsi tersebut juga mempunyai turunan. Nah, ketika fungsi tersebut mempunyai turunan, maka fungsi tersebut juga dapat kita integralkan pada interval a, b, gitu ya. Ketika f adalah sembarang antiturunan dari fungsi si f kecil pada interval a, b, maka kita punya integral a sampai dengan b fx dx itu akan sama dengan fb dikurang fa. Nah, mungkin kamu masih bingung loh, ini kan memang begitu ya teorema dasar kalkulus. Nah, sekarang kita mau tahu mengapa seperti ini, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar, ya, gambar ini, nah tadi kita punya bahwa teorema dasar kalkulus itu tadi katanya bahwa integral dari a sampai dengan b terhadap fx dx itu sama dengan, ya, fx tambah c, ya. Kalau misalnya kamu mau buat intervalnya juga boleh dari a sampai dengan b. Nah, itu dari mana? Kita tahu bahwa integral itu berhubungan dengan suatu daerah, luas daerah, ya, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya satu fungsi seperti ini, ya, kurva fx, nih kurva fx, kemudian pada interval a sampai dengan b. Nah, kita mau menghitung luas daerah dari si kurva ini, dari a sampai dengan b. Nah, bagaimana ya? Atau bagaimana kita mau menghitung luas dari ataupun jarak dari a sampai dengan b? Boleh kamu bilang, ya, dari titik akhir dikurang dengan titik awal, boleh kamu bilang begitu. Ataupun misalnya kamu mengatakan memakai pendekatan limit atau memakai partisi, boleh. Nah, sekarang kita buatkan dulu, ya kan, kita mau menghitung daerah, ya, semua daerah sampai dengan b. Jadi semua daerah sampai dengan b, pokoknya stop di b. Mulai dari misalnya kamu anggap dari sini, ya kan, ini pokoknya semua daerah yang sebelum b, ya, sampai dengan b. Kemudian dikurang dengan semua daerah, ya, semua daerah juga yang dari sini sampai dengan a. Nah, sampai dengan a, maka kita punya daerah dari a sampai dengan b. Tadi dibatasi sampai dengan b, kemudian dibatasi juga sampai dengan a. Maka yang sisa adalah yang ini, yang di dalam. Nah, begitu ya. Maka bisa kita tuliskan semua daerah sampai dengan titik b, kemudian dikurang dengan semua daerah sampai dengan titik a. Maka yang kita punya adalah daerah yang diarsir. Nah, dari sanalah muncul, ya, daerah, ya, daerah yang mau kita cari. Maka kita mau menghitungnya tadi ini, yaitu integral dari a sampai dengan b terhadap fungsi fx dx. Nah, ini dia daerah sampai titik b dikurang dengan, ya kan, semua daerah sampai dengan titik a. Nah, itulah dia kenapa muncul bahwa si fb dikurang fa dx, atau bisa juga kamu tuliskan fx pada interval a sampai dengan b. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tadi di sini muncul c, kenapa di sini tidak muncul c, begitu ya. Nah, ini kita lihat, ya, integral a sampai dengan b fx dx, kemudian tadi kita punya bahwa si fb ditambah, nah, ada satu bilangan konstanta C1 dikurang dengan FA ditambah C2. Kenapa sama-sama nilai C? Karena dia pada fungsi yang sama, yaitu pada fungsi fx. Maka nilai C-nya juga akan bernilai sama, tergantung pada si fungsi fx-nya, ya kan? FA dan FB memiliki fungsi yang sama, yaitu fx. Hasil integralnya juga sama, yaitu f besar ataupun antiturunan, ya, FB dan FA. Nah, konstanta mau ini misalnya 10, ini misalnya 100, atau ini misalnya 1, ini misalnya 9, ya kan? Nah, itu kita sebut tetap sama dengan konstanta. Maka bisa kita tuliskan FB ditambah C1 dikurang FA dikurang C2. Nah, ini bisa kita eliminasi. Ya, maka kita punya FB dikurang FA. Bisa ya.
Nah, teorema yang kita tuliskan ini, ya inilah yang dikatakan dengan teorema dasar kalkulus yang pertama, ya fundamental kalkulus, begitu. Ya, nah keterangan di sana katanya digunakan untuk menyatakan FB dikurang FA, benar ya ini, atau bisa kita tuliskan tadi seperti ini, ya Fx pada interval A sampai dengan B ataupun FB dikurang FA. Nah, untuk pembuktiannya kamu pasti masih ingat mengapa kita kemarin bisa muncul integral. Nah, karena kemarin kalau kamu ingat kita mau mencari suatu daerah yang dibatasi oleh interval A sampai dengan B, kemudian kurva, kemudian kita partisi membentuk persegi panjang yang sangat-sangat kecil, ya partisinya sampai dengan K menuju 0, atau boleh di sini kita buatkan partisi sampai dengan 0, kemudian kita mau menghitung jumlahnya ya. Nah, awalnya kan kita kemarin mau menghitung satu persegi panjang ya luasnya, kemudian ada banyak karena kita partisi sampai dengan si K sampai menuju 0. Nah, kemudian kita mau menghitung luasnya seluruhnya yang misalnya dibatasi kurva seperti ini, ya kan? Nah, maka kita munculkan sigma. Nah, ingat kemarin limit ketemu dengan sigma akan menghasilkan integral ya. Kenapa? Karena limit dan sigma ini menceritakan infinite number yang dimana ini merupakan suatu jumlah bilangan yang sangat besar ya, sangat besar dari pokoknya yang sangat besar begitu. Nah, maka kita munculkan integral dari A sampai dengan B fx dx. Nah, itu yang akan sama dengan FB dikurang FA begitu. Nah, contoh, jika fx x pangkat 3 merupakan fungsi yang kontinu ya dan mempunyai antiturunan si fx, ya tadi kita punya integral dari A sampai dengan B terhadap si fx dx. Nah, maka di sini fx-nya sama dengan x pangkat 3. Maka kita punya fx yang besar atau antiturunannya itu sama dengan 1/4 x pangkat 4 pada interval berapa? Pada interval 0 sampai dengan 1. Ya, 0 sampai dengan 1. Maka bisa kita tuliskan integral 0 sampai 1 x pangkat 3 sama dengan 1/4 x pangkat 4 dari 0 sampai dengan 1. Maka kita substitusi interval atas yaitu sama dengan 1 dan interval bawah sama dengan 0, atau boleh kamu katakan di sini ini adalah A, ini satunya sama dengan B. Maka x pangkat 4/4 x pangkat 4/4 dari 0 sampai dengan 1, kemudian untuk interval atasnya ya itu sama dengan 1, maka 1/4 1/4 dikurang 0/4 yang ini interval bawah, 0/4 sama dengan 0, maka 1/4 dikurang 0 sama dengan 1/4. Begitu ya, nanti ini kamu bisa coba juga. Nah, bentuk umum integralnya kita bisa katakan ketika si x pangkat r ya, si x pangkat r kita ganti x pangkat r, kemudian fungsinya tersebut merupakan fungsi yang kontinu dan juga mempunyai turunan si fx ya, x pangkat r tambah 1 per r tambah 1 pada interval a b dalam daerah asal f. Maka kita punya seperti ini, integral dari a sampai dengan b x pangkat r dx. Nah, maka ini sama dengan x pangkat r tambah 1 ya, r tambah 1 dibagi dengan r ditambah 1 interval dari a sampai dengan b. Atau bisa juga kita tuliskan ya, si x pangkat r-nya itu integral dari si a sampai dengan b, kemudian x pangkat r terhadap dx ini sama dengan 1 per r ya, r tambah 1 dikali x pangkat r tambah 1 ya kan, dari intervalnya a sampai dengan b begitu ya. Nah, kemudian katanya di sana tidak boleh kalau r-nya sama dengan min 1. Apa yang terjadi kalau misalnya x sama dengan min 1? 1 per min 1 tambah 1 x pangkat min 1 tambah 1. Nah, ini 1 per 0 ya, dikali dengan x pangkat
0. Nah, ini tidak bisa ya. Ini yang tidak bisa. Maka syaratnya adalah kita mau menjauhkan ya ataupun melarang ya penyebut pembilang dibagi dengan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 begitu ya. Nah, kalau misalnya sudah dapat tadi 1 per R tambah 1 kali X pangkat R tambah 1 dengan interval A sampai dengan B, maka ini sama dengan kita substitusi interval atasnya sama dengan B, maka B pangkat R tambah 1 per R tambah 1 dikurang interval bawah yaitu A pangkat R tambah 1 per R tambah 1 begitu. Nah, di integral ini juga kita punya beberapa sifat. Yang pertama dikatakan kelinearan integral tentu, yaitu yang pertama integral A sampai dengan B K dikali fx dx. K di sini adalah konstanta ya. Maka bisa kita buatkan K-nya, kita buatkan keluar ya untuk mempermudah kita melakukan pengintegralan terlebih dahulu, maka kemudian kita kalikan dengan konstantanya begitu. Kemudian yang kedua, kita punya penjumlahan dan pengurangan ya, penjumlahan dan pengurangan boleh. Ya. Nah, integral A sampai dengan B fx plus minus gx dx itu akan sama dengan, nah di sini kalau misalnya kamu bingung misalnya untuk menjumlahkan fungsinya langsung, nah kamu bisa pisahkan dulu, yaitu integral A sampai dengan B fx dx ditambah dengan integral A sampai dengan B gx ya. Jadi satu-satu diintegralkan, kemudian hasilnya nanti bisa kamu jumlahkan. Contoh, misalnya integral 0 sampai dengan 1 dikali 5 dikali dengan X tambah akar X dx ya. Ini ya dx. Nah, tadi kita punya konstanta. Nah, untuk mempermudah kita bisa kita buatkan konstantanya bergeser di luar menjadi 5 dikali. Nah, ini ada penjumlahan. Kalau misalnya tidak bisa kamu jumlahkan ya X ditambah akar X, maka bisa kamu partisi ya menjadi X kemudian menjadi akar X. Nah, 5 dikali integral 0 sampai dengan 1 X dx ditambah integral 0 sampai dengan 1 akar X dx. Nah, nanti kamu integralkan ini 5 dikali dengan setengah X kuadrat, intervalnya 0 sampai dengan 1 ditambah 1 per X akar X itu kan X pangkat setengah ya, maka setengah ini tadi R-nya ya ditambah 1 X pangkat setengah ditambah 1 interval dari 0 sampai dengan 1 begitu. Nanti kamu substitusi hasilnya 25 per 2 ditambah 10 per 3 begitu ya. Nah, kemudian kita masuk metode substitusi. Nah, metode substitusi. Kenapa kita harus menggunakan substitusi? Ya, kalau misalnya kamu dengar kata substitusi berarti ada kata pergantian. Ya, disubstitusi pergantian satu fungsi ke fungsi lain atau menggantikan fungsi yang lainnya untuk mempermudah proses pengerjaannya. Nah, contoh misalnya bagaimana kita mau menghitung integral seperti ini ya. Integral dari 0 sampai dengan 4 akar X kuadrat tambah X dikali dengan 2X tambah 1 dx. Kita mau tahu dulu sebenarnya apa teorema ataupun definisi dari metode substitusi yang mau kita lakukan. Itu tadinya ada pergantian dengan fungsi lain. Nah, kalau misalnya kita ambil suatu peubah U sama dengan GX ya kan, kemudian hasil turunan U yaitu DU sama dengan G aksen DX, maka kita peroleh yang pertama ada integral tentu dan tak tentu dan tentu. Nah, yang pertama itu integral tak tentu, yaitu integral F komposisi Gx dikali dengan G aksen X dx ya, itu akan sama dengan, nah tadi kita misalkan bahwa si dx-nya adalah U ya, U-nya sama dengan dx, maka G aksen X-nya itu ada sama dengan du ya. U sama dengan Gx, maka ini kita turunkan du sama dengan Gx atau ya du sama dengan G aksen X. Maka tadi kalau misalnya Gx yang sama dengan U, maka fungsi f Gx berubah menjadi integral fu du. Nah, yang mana dikatakan substitusi yaitu ada pergantian ya, pergantian yang mempermudah kita ya, yaitu ketika si G aksen X dan si Gx ya, si Gx itu sama dengan U
Ya, si GX itu sama dengan U. Kemudian yang membantu kita, yang kita substitusikan nilainya ya menjadi U ya. Jadi FU. Kemudian G aksen X DX-nya kemana? Nah, ini dia. Kita punya nilai G aksen X-nya itu sama dengan DU. Nah, ini. Gitu. Jadi atau kamu ingat saja substitusi itu adalah pergantian ya, yang menggantikan fungsi lainnya. Nah, untuk integral tentu yang membedakan itu adalah di tak tentu dia tidak punya batas, sedangkan di tentu dia punya batas, yaitu integral A sampai dengan B fx gx dikali dengan G aksen dx itu sama dengan integral GA sampai dengan GB FU DU. Nanti kita bahas ya kenapa bisa seperti ini gitu. Nah, jika katanya apa, F adalah antiturunan dari si ini F besar ya, antiturunan dari si F kecil. Nah, kita buat dulu ini F besar. Maka ini bisa kita notasikan dalam bentuk simbol matematikanya. Integral A sampai dengan B F Gx dikali dengan G aksen X dx. G batasnya GA GB terhadap FF DU sama dengan FGB dikurang FGA. Nah, coba kita lihat tadi untuk pembahasan ini. Sebentar, nah ini dia. Nah, yang pertama kita mau tahu dulu metode yang pertama, yaitu batasan masih tetap pada si X, pada variabel si X. Ya. Ya. Batasan masih tetap pada si X. Nah, coba kita lihat soalnya. Integral 0 sampai dengan 2 4x dikali dengan x kuadrat dikurang 1 pangkat 3 dx. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat fungsinya. Nah, kita lihat dulu fungsinya. Loh, ini bagaimana gitu ya? 4x dikali dengan x kuadrat dikurang 1 pangkat 3. Nah, kita lihat fungsinya. Mana yang bisa kita gantikan atau yang mana yang bisa kita misalkan? Coba, yang pertama kita lihat dulu untuk si x kuadrat dikurang 1. Ya kan? Kemudian apakah fungsi ini ketika kita turunkan akan menghasilkan fungsi lain? Ya kan? X kuadrat kurang 1 ketika kita turunkan, apakah ini menghasilkan fungsi lain? Coba, X kuadrat kurang 1, kemudian kalau misalnya ini kita buat A, kemudian A aksennya jadi apa? Ya, A aksennya sama dengan apa? 2X. Ya, 2X. X kuadrat dikurang 1, A aksennya 2X. Nah, coba yang kita lihat 2X, apakah ini menggantikan fungsi lain? Nah, yang kita punya adalah 4X. Ternyata yang kita turunkan adalah 4x. Nah, maka ini sama dengan bisa kita kalikan dengan 2 dikali 2x. Ternyata benar bahwa si x kuadrat ini bisa kita buat ya menjadi sebuah permisalan untuk menggantikan suatu fungsi lain tadi. Nah, maka kita misalkan x kuadrat kurang 1 pangkat 3. Nah, U sama dengan x kuadrat kurang 1. Kemudian kita turunkan ya kedua ruas. Kita turunkan menjadi DU sama dengan x kuadrat kurang 1 2x dx ya. Kemudian kita buatkan lagi du, nah sama-sama dibagi 2, du per 2 sama dengan x dikali dx. Boleh seperti ini atau boleh juga kamu berpikirnya seperti ini. Nah, yang aku minta adalah 4x, yang aku inginkan adalah 4x, sedangkan yang aku punya hanya x. Maka untuk mendapatkan 4x ini ya, untuk mendapatkan 4x ini kita akan membuat suatu cara ya, suatu cara di mana x bisa berubah menjadi 4x, maka dengan cara mengalihkan si x ini dengan 4 ya, kedua ruas dikalikan dengan 4. Apakah boleh hanya x saja? Tidak boleh ya. Kamu harus mengalihkan, kalau misalnya kamu kalikan ruas kanan sama dengan 4, ruas kiri juga kamu harus kalikan sama dengan 4. Maka kedua ruas kita kalikan, 4 dikali du per 2 sama dengan 4x dikali dx. Ya kan? Nah, maka ya, kita kalikan 4 du per 2 sama dengan 2 du sama dengan 4x. Nah, ternyata ya kita sudah punya fungsi yang ingin kita lakukan proses pengintegralan, yaitu 4x dx. Nah, kita punya 2u du. Nah, sekarang kita kembalikan lagi fungsinya sesuai dengan substitusi yang ataupun pergantian yang kita buatkan tadi. Integral 0 sampai dengan 2 4x dikali dengan x kuadrat kurang 1 pangkat 3 dx. Nah, tadi kita punya 4x dx, maka ini bisa kita dekatkan
ini kita bisa dekatkan ini. Maka integral 0 sampai dengan 2x kuadrat kurang 1 pangkat 3 dikali dengan 4x dx. Nah, untuk 4x dx tadi kita punya nilainya itu sama dengan 2 du. Ini ya, 2 du. Coba ini, 2 du itu sama dengan 4x dx. Kemudian tadi x kuadrat kurang 1 kita misalkan sama dengan u. Maka dia menjadi integral 0 sampai dengan 2 u pangkat 3 dikali 2 du ya. Nah, ini ingat sifatnya tadi itu adalah kelinearan dengan konstanta. Maka 2 ini bisa kita buatkan berada di depan ya, berada di depan 2 dikali dengan integral 0 sampai dengan 2 u pangkat 3 ya. Nah, kemudian ini sudah gampang ya, kita tinggal mengintegralkan tadi menggunakan teorema dasar kalkulus yang pertama. Maka integral u pangkat 3 itu sama dengan 1/4 u pangkat 4, kemudian batasnya dari 0 sampai dengan 2. Nah, di sini 0 sampai dengan 2 ini adalah batas si x. Ya, bukan batas si u. Maka u tadi yang kita misalkan tadi, u tadi yang sama dengan x kuadrat kurang 1. Nah, ini kita kembalikan ke fungsi yang kita misalkan. Maka ini 2 dikali 1/4 setengah ya, dikali dengan x kuadrat kurang 1 pangkat 4. Bisa ya. Jadi kamu tidak bisa buatkan ini jadinya misalnya ini setengah, kemudian u pangkat 4 kamu buat langsung 2 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4. Nah, ini nggak boleh ya, nggak bisa. Karena apa? Karena si 0 sampai dengan 2 adalah batas si x, bukan batas si u. Nah, maka kamu kembalikan dulu si u itu sama dengan apa tadi. Maka si u-nya tadi x kuadrat kurang 1 pangkat 4 dari batas 0 sampai dengan 2. Nah, ini proses substitusi, kamu lihat nanti, maka hasilnya sama dengan 40. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Pertanyaannya adalah bagaimana batasan itu berubah menjadi si u ya. Tadi kita punya soalnya ini 0 sampai dengan 2 4x dikali x kuadrat kurang 1 pangkat 3 dx. Nah, tadi kita punya bahwa 2 du itu sama dengan 4x dx. Nah, kita mau merubah batasannya menjadi si u ya. Untuk x sama dengan 2 batas atas, x sama dengan 2, maka batas atas untuk si u itu sama dengan apa? Kita substitusi ke persamaan yang kita misalkan. U-nya tadi sama dengan x kuadrat kurang 1, maka U-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 3. Maka batas atasnya menjadi 3. Nah, sekarang untuk x sama dengan 0. Ya, x sama dengan 0. Maka batas bawahnya U-nya tadi x kuadrat kurang 1, 0 kuadrat dikurang 1 sama dengan min 1. Nah, min 1 sampai dengan 3 ini adalah batas atas dan bawah. Batas atas dan batas bawah untuk si u, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat prosesnya integralnya. Nah, berubah sudah. Yang tadinya ini integral 0 sampai dengan 2 berubah menjadi min 1 sampai dengan 3 terhadap u pangkat 3 dikali 2 du ya. Tadi ini sudah kita kerjakan di atas, maka ini konstanta bisa kita buatkan keluar biar jangan bingung. 2 dikali min 1 sampai dengan 3 u pangkat 3 ya, kita integralkan menjadi 2 dikali 1/4 u pangkat 4, batasnya dari min 1 sampai dengan 3. Nah, hasilnya juga sama dengan 40. Jadi hasilnya harus tetap sama ketika batas tersebut pada u ataupun batas tersebut pada si x. Begitu. Bisa ya? Nah, coba kita lihat di sini tadi contohnya tadi, yaitu bagaimana integral dari 0 sampai dengan 4x kuadrat tambah x dikali dengan 2x tambah 1 ya. Nah, kita lihat dulu soalnya. Tadi soalnya integral x kuadrat ditambah x pangkat setengah atau akar x ya dikali dengan 2x tambah 1. Nah, kamu perhatikan x kuadrat tambah, kita tuliskan lagi dulu soalnya ya. Integral 0 sampai dengan 4 akar dari berapa itu? X kuadrat ditambah x ya kan? Dikali dengan 2x tambah 1 dx. Gitu kan? Nah, coba kita lihat. Tadi
kamu lihat soalnya, mana yang bisa menggantikan atau mana yang bisa disubstitusi ke fungsi lain ya ketika fungsi tersebut mengalami suatu proses, yaitu proses penurunan. Nah, coba kita misalkan x kuadrat tambah x, ketika kita turunkan menghasilkan 2x tambah 1, menghasilkan fungsi yang lain. Maka inilah yang kita misalkan sama dengan u. Ya, maka u sama dengan x kuadrat tambah x, sehingga du-nya turunannya ini sama dengan 2x tambah 1. Sehingga integralnya menjadi apa? Ya, integralnya menjadi setengah. Ya, integralnya menjadi setengah u ya, u pangkat setengah dikali dengan du. Ya kan? Ya, ini hasilnya sama dengan 2/3 u pangkat 3/2 tambah c. Ya. Nah, tadi intervalnya yaitu dari 0 sampai dengan 4. Dari 0 sampai dengan 4, maka integral 0 sampai dengan 4, intervalnya ini ya. 2/3 u pangkat 3/2, ini 0 sampai dengan 4 gitu. Ini ya. Maka hasilnya sama dengan 2/3 20 pangkat 3/2. Oke. Nah, mungkin kamu bisa lihat contoh yang lain untuk substitusi ya. Yang penting kamu paham mana batas untuk si X, kemudian mana batas untuk si U, begitu. Oke. Sampai di sini dulu materi kita. Nanti untuk pembahasan soalnya bisa kita lakukan pada proses diskusi tugas, ataupun misalnya ada yang ingin bertanya, nanti kita lakukan saat kita ketemu di platform ClubX. Terima kasih.